saya akan ke Mbak Delia, pelaku langsung ini apa yang dirasakan. Apakah Ya, ini Pak. menjadi momentum nanti di tahun 2022 ini karena melihat pandemi walaupun Omikron sepertinya sedikit mengancam kita ya kita berharap semoga tidaklah untuk kita berharap saya yakin pemerintah sudah cukup pengalaman untuk bisa mengatasi ini dan ini yang saya yakin membuat para pengusaha para pelaku industri, pelaku UMKM juga bisa optimis untuk menatap di 2022. Mbak Delia melihat seperti apa sebagai pengusaha untuk busana muslim di 2022 ini atau mungkin kalau pengen tahu seperti apa sih di 2021 lalu di 2022 pengen melakukan seperti apa nih Mbak Delia dan melihatnya seperti apa? Monggo Mbak Delia. Baik, Pak Jaka. Em, Kalau sepengalaman saya, kebetulan saya ya langsung benar-benar turun ke lapangan selain ada butik fashion, terus juga Mm-mm. memang saya turun ke lapangan untuk pameran atau bazar Mm-mm. keliling kota Ya. gitu, Pak. Dan sangat berpengaruh sekali ya Pak ya dari 2019 sampai 2021 ini Mm-mm. yang tadinya kita ada harus pameran, bazar keluar kota dan kemarin sempat terhenti. Ya. Dan alhamdulillah kemarin baru mulai lagi kemarin di kota lain saya sudah berani untuk mulai lagi dan untuk 2022 ini sih saya cukup optimis sih Pak Ya. gitu karena kemarin sudah dicoba saya coba Mm-mm. untuk ke luar kota ke salah Ya. satu kota di Indonesia di Makassar Mm-mm. dan alhamdulillah sudah mulai membaik sudah mulai meningkat Mm-mm. orang-orang juga sudah mulai berani berbelanja dan memang apa ya karena antusias dari masyarakat juga mungkin besar gitu karena kemarin-kemarin mungkin belanjanya mereka hanya online terus Ya. gitu kan dan akhirnya kita bisa ketemu lagi, bisa melihat langsung lagi dan mereka sangat antusias gitu. Jadi di tahun 2022 ini sih insya Allah saya cukup optimis seperti yang tadi Ibu Ami bilang bahwa Mm-mm. semua orang sudah siap-siap untuk Ramadan. Begitupun saya juga udah lagi mulai ancang-ancang nih Pak. Gitu kan. Sudah harus pede aja gitu walaupun Mm-mm. memang rada deg-degan juga sebenarnya karena ada Omikron ini kan gitu. Cuman saya yakin bahwa mudah-mudahan semua bisa teratasi, fashion kita juga tetap bisa jalan, perekonomian bisa bangkit lagi. Dan selain itu tapi tetap saya punya strategi lain Pak Apa itu? gitu. Selain selain memang pede lagi untuk turun langsung ke lapangan lagi bertemu dengan customer, online tetap saya harus jalanin juga Oke. gitu. Karena dari dunia online inilah yang sangat berpengaruh sekali nih saat Mm. kita pandemi gitu. Ya. Alhamdulillahnya di fashion itu memang betul masih ada masih bisa jalan gitu kayak kayak mungkin kemarin waktu pandemi lagi parah-parahnya gitu kan Pak saya Ya. mungkin syuting nge-host nyanyi kegiatan-kegiatan seperti itu kan Heeh. stop Stop sama sekali. gitu. Stop sama sekali. Tapi alhamdulillah dari bidang fashion lah, dari bisnis fashion saya lah yang bisa terus berjalan Mm-mm. gitu. Walaupun memang butik ada yang tutup gitu karena pandemi, tapi saya punya strategi lain di online shopping kayak Oke. gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau saya sih pede banget, optimis banget untuk tahun ini. Tapi tetap harus punya strategi lain karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti gitu kan Pak gitu. Jadi Bismillah aja, yakin aja kalau saya sih kayak gitu sih Pak. Oke. Selain tadi melihat pasar ketika berkunjung ke Makassar pasar begitu mulai tumbuh, mulai menggairahkan. Mm-mm, Hal apa mm-mm. lagi sih yang membuat Mbak Delia pede bahwa tahun ini mungkin menjadi tahun kebangkitan kembali atau rebound Ya. bagi industri halal terutama di bidang fashion. Apa yang membuat Mbak Delia semakin selain yang di Makassar tadi menjadi semakin percaya Mm-mm. diri? Apa nih Mbak? Apa ya? Yang bikin saya pede adalah ya itu tadi selain yang kemarin di Makassar selama 2 tahun ini bisnis fashion masih tetap bisa berjalan, Gitu. masih tetap bisa berjalan gitu dan saya yakin ini adalah awal tahun yang baik gitu Ya. ya untuk benar-benar kita bangkit lagi. Mm-mm. Seperti tadi Bu Ami bilang bahwa jahitan sudah penuh ya. Ya. Apa namanya semua juga sudah makin berlomba-lomba sekarang. Itu yang makin saya
pede lagi, yakin lagi bahwa oke, kita bisa nih, kita bangkit lagi. Dan kemarin juga saya ada ketemu dengan event dari kementerian juga bahwa sudah ada direncanakan juga untuk dibikin pameran untuk UMKM kita-kita juga nih untuk di beberapa kota di Indonesia. Iya. Jadi saya pede lagi gitu kan. Ternyata bukan hanya dari pasarnya aja, tapi saya lihat juga dari pemerintah kita juga yang sangat mendukung kita para pengusaha fashion dan juga UMKM. Tuh. Oke. Kalau melihat, saya sedikit agak bergeser mengenai tren. Di tahun 2022 ini trennya seperti apa sih busana muslim nanti Mbak Dedi ya? Tren busana muslim. Ya, Kalau untuk warna, Pak Jaka, ya. warna ini itu dia. Tahun ini bisa kita bilang kebangkitan karena Heeh. warna-warna dari fashion juga lebih berani sekarang Pak di Lebih tahun berani? ini. Oke. Lebih berani. Jadi lebih lebih mencolok, lebih warna-warna yang bold seperti warna Oke. fuchsia, Oke. warna kuning Oke. gitu. Jadi kalaupun ada yang nggak terlalu berani menggunakan warna-warna seperti itu bisa dipadu-padankan dengan warna-warna yang soft, tapi tetap ada warna terangnya gitu, Pak. Ada warna Itu yang bold itu. nanti akan naik nanti di tahun ini. Oke. Nah, itu buat para peserta, para Zoom di channel YouTube juga para sahabat Langit 7, kita bisa melihat sedikit gambaran bahwa warna yang akan ditampilkan agak lebih berani, lebih bold ya istilahnya ya Mbak Iya, Delia. betul sekali. Ada mungkin model hijab yang lain seperti apa nanti yang akan berkembang seperti apa? Model hijab yang pasti makin makin kesini kayak makin simpel deh Pak. Makin simpel Karena ya. sekarang makin simpel gitu. Karena Mm-mm. memang alhamdulillah luar biasa ya para wanita muslimah sekarang tuh Mm-mm. banyak sekali yang memang senang fashion. Terus juga banyak anak-anak muda Ya, gitu. Anak-anak muda yang sudah nggak takut lagi untuk berhijab. Mereka ya, mereka sudah nggak berpikir kayak kayak mungkin kalau dulu-dulu anak-anak muda ini masih berpikirnya kalau pakai hijab nanti kelihatan tua ya, gitu ya. Nanti nggak bisa fashion lagi, udah nggak bisa ya, gaya-gaya modis lagi. Nah, alhamdulillah makin kesini makin berkembang, anak-anak muda makin banyak yang pede untuk memakai hijab. ya, Jadi akan makin lebih simpel sih Pak untuk ya. penggunaan hijabnya. Benar, hijab menjadi fashion yang luar biasa dan tadi pun disinggung oleh Mbak Ami kan bahkan sekelas Dolce Gabbana aja sudah mengincar pasar Tuh, muslim nih cukup betul luar biasa cukup loh. bikin kita deg-degan juga ini sebagai Bener. konsumen pasar muslim terbesar mungkin di dunia gitu loh. Mbak Delia punya kepercayaan diri Ya. nggak untuk merambah ke dunia luar atau bahkan mungkin sekarang sudah ada pasarnya yang untuk luar negeri? Kalau pede, harus optimis. Yang pasti saya nggak boleh merasa puas dan merasa nyaman di zona ini kan Pak. Ya, Jadi yang pasti cita-cita saya, mimpi saya adalah go internasional ya, gitu. Jadi kalau insya Allah, kalau alhamdulillah sudah di seluruh Indonesia, sudah brand hijab saya sudah lumayan dikenal. ya. Tinggal di internasionalnya aja yang belum, masih masih apa ya? Mungkin kalau dibilang belum pede, iya kali ya. masih masih kayak mempelajari lagi. Iya. Tapi itu adalah salah satu mimpi saya yang insya Allah harus saya cita-citakan dari sekarang, insya Allah. Baik, saya berharap sih seperti Mbak Delia selaku pengusaha atau pelaku bisnis busana muslim berani go internasional karena memang selain pasar di Indonesia yang cukup besar, tadi juga disebutkan Turki dan Uni Emirat Arab menjadi pasar juga besar dan saya itu kadang deg-degan karena Indonesia itu hanya sebagai market bukan sebagai produsen. Ya, Ya, kita harap seperti Mbak Delia, Mbak Ami nanti juga bisa mendorong masyarakat kita tidak hanya sebagai konsumen tapi tidak juga bisa menjadi produsen. Karena ketika kita menjadi produsen otomatis kita menjadi konsumen. Karena kita juga betul. mengonsumsi kan, juga produsen. Kalau kita hanya konsumen aja kita tidak menjadi produsen. Jadi harapannya sih semoga Mbak Delia nanti ke depan bisa go internasional dan Amin. disupport oleh banyak pihak dan saya kira sukses untuk Mbak Delia nanti kalau bisa ke sana. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Jaka. Baik, terima kasih sekali Mbak Delia pemaparannya.
stay dulu, nanti saya yakin akan banyak pertanyaan dan tadi Mbak Delia sudah mengutarakan rasa optimisme karena di tahun 2022 ini kemungkinan akan menjadi tahun kebangkitan lagi buat bisnis fashion muslim di industri halal juga.